Selamat siang, Selamat siang. silahkan perkenalkan nama Anda. Perkenalkan, nama saya Bagas Subagja. Saya lulusan S1 Manajemen dari Universitas Inaba. Motivasi melamar ke perusahaan ini. Saya tertarik dengan posisi ini karena saya memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang Anda cari. Dan saya memiliki sertifikat sebagai Human Capital Profesional dari Asosiasi Human Capital Indonesia. Pengalaman bekerja dan kegiatan saat ini. Saya bekerja sebagai staf Human Capital di PT Melia Sehat Sejahtera sejak Januari 2022. Di sana saya bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tugas seperti rekrutmen dan seleksi, pengembangan karyawan, penilaian kinerja, pengelolaan kompensasi dan benefit, hubungan karyawan, dan administrasi personalia. Saat ini saya sedang mengikuti sebuah kursus online tentang data analis for human capital yang saya harapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan saya di bidang ini. Prestasi yang pernah Anda raih. Prestasi yang paling saya banggakan adalah ketika saya berhasil merekrut dan mengembangkan 50 karyawan baru untuk divisi sales di PT Melia Sehat Sejahtera dalam waktu 3 bulan. Saya melakukan proses rekrutmen dan seleksi dengan menggunakan metode asesmen kompetensi, wawancara perilaku, dan tes psikologi. Tiga kekuatan dan kelemahan karakter saat ini. Kekuatan atau kelebihan saya adalah saya orang yang komunikatif. Saya dapat berkomunikasi dengan baik secara lisan ataupun non lisan dengan berbagai orang. Saya adalah orang yang inisiatif. Saya selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas pekerjaan saya, dan saya tidak ragu untuk mengusulkan ide-ide baru atau memberikan masukan kepada atasan dan rekan kerja saya. Yang ketiga, saya adalah orang yang kolaboratif. Saya dapat bekerja dengan baik dalam tim dan menghargai kontribusi dan pendapatan dari orang lain. Selanjutnya, untuk kelemahan saya adalah orang yang perfeksionis. Saya selalu ingin melakukan pekerjaan saya dengan sebaik-baiknya, dan saya tidak puas dengan hasil yang kurang dari sempurna. Hal ini kadang membuat saya stres dan menghabiskan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Untuk mengatasi perfeksionis, saya mencoba untuk menetapkan standar yang realistis dan dapat dicapai, dan menerima bahwa tidak ada yang sempurna. Eh, yang kedua, saya adalah orang yang kurang percaya diri. Saya sering merasa ragu dengan kemampuan dan kualifikasi saya, dan takut untuk mengambil resiko atau tantangan baru. Hal ini kadang-kadang membuat saya melewatkan peluang atau kemampuan yang baik. Yang ketiga, untuk mengatasi kurangnya percaya diri, saya mencoba untuk menghargai dan mengakui pencapaian dan keberhasilan yang saya raih, dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Untuk kelemahan yang ketiga, saya adalah orang yang kurang fleksibel. Saya cenderung berpegang pada rencana dan prosedur yang sudah ditetapkan, dan sulit untuk beradaptasi dengan perubahan atau situasi yang tidak terduga. Hal ini kadang-kadang membuat saya ketinggalan dengan perkembangan terbaru atau kebutuhan pelanggan. Cara untuk mengatasinya, saya eh, biasanya mencoba untuk membuka pikiran saya terhadap hal-hal baru dan berbeda, dan bersikap positif terhadap perubahan. Masalah yang pernah dihadapi dan beserta solusinya. Salah satu masalah yang pernah saya hadapi di tempat kerja adalah ketika saya harus mengurus perpindahan kantor dari Jakarta ke Bandung. Saya ditugaskan untuk mengkoordinasi seluruh proses perpindahan, mulai dari mencari lokasi, kantor baru, mengurus perizinan, mengangkut peralatan dan dokumen, hingga menyiapkan fasilitas dan infrastruktur di kantor baru. Masalahnya, saya hanya diberi waktu 1 bulan untuk menyelesaikan semua itu.
dan saya harus bekerja sama dengan banyak pihak, baik internal maupun eksternal. Saya mengatasinya dengan cara saya membuat rencana kerja yang detail dan sistematis, yang mencakup tujuan, sasaran, anggaran, jadwal, tanggung jawab, dan resiko yang mungkin terjadi. Perubahan yang pernah dilakukan. Perubahan yang pernah saya lakukan adalah ketika saya mengubah sistem penilaian kinerja karyawan di PT Melia Sehat Sejahtera. Sistem yang lama menggunakan metode tradisional, yaitu berdasarkan target hasil yang dicapai oleh karyawan. Saya menggunakan 3 cara. Yang pertama ada melakukan riset dan benchmarking tentang sistem penilaian kerja yang lebih modern dan efektif. Yang kedua, menyusun proposal dan presentasi tentang sistem penilaian kinerja baru yang saya rekomendasikan. Dan ketiga, saya melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada semua karyawan tentang sistem penilaian kerja baru tersebut. Rencana ke depannya. Rencana ke depan saya adalah untuk terus mengembangkan karir saya di bidang human capital dan menjadi seorang profesional yang handal, kompeten, dan berkontribusi positif bagi perusahaan dan masyarakat. Saya juga berharap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti magister atau doktor. Dan yang terakhir, negosiasi gaji dan fasilitas yang diharapkan oleh Anda. Oke, berdasarkan pertimbangan yang saya pikirkan, saya mengharapkan gaji pokok sebesar 10 juta per bulan, ditambah dengan tunjangan-tunjangan seperti uang makan, transportasi, kesehatan, dan asuransi. Saya juga mengharapkan fasilitas-fasilitas seperti laptop, handphone, internet yang dapat mendukung saya bekerja. Namun juga bersedia untuk berdiskusi dan bernegosiasi dengan Anda jika ada perbedaan atau penyesuaian yang perlu dilakukan. Saya menghargai transparansi dan keterbukaan dari pihak perusahaan, dan saya berharap dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kita. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan panggil Anda. Baik, terima kasih banyak, Pak.